Bismillah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini merupakan tugas saya dari BKKBJOK, di mana tugas ini merupakan rencana tindak lanjut, di mana kemarin saya dikasih tugas untuk membuat pembelajaran atau merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas pelajar sekolah. Kebetulan di sekolah sudah ada pembiasaan atau senam bersama di hari Sabtu, di mana saya ambil itu dan saya dikasih nama dengan Saset Cyber. Saset Cyber ini singkatan dari Sabtu Sehat Senam Bersama. Sabtu Sehat Senam Bersama, Saset Cyber. Tuh, ini merupakan tindak lanjut dari tugas saya yang kemarin mengumpulkan. Ini seharusnya saya merembuk dengan kombel belajar di sekolah, karena sudah ada. Itu saya meneruskan yang ada, tapi cuma dikasih nama yang awalnya kita nggak ada namanya atau program namanya, sekarang cuma ditambah nama. Tuh. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya berbudaya hidup sehat. Ini tujuan dari Saset Cyber ini atau Sabtu Sehat Senam Bersama ini, tujuannya yaitu peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya berbudaya hidup sehat, di mana hidup sehat ini sangat penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau kita tidak sehat, otomatis aktivitas sehari-hari akan terhambat. Tuh. Terus yang selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya tadi peserta didik dapat memahami itu capaiannya dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi tentang manfaat senam dan aktivitas fisik. Ini sosialisasinya saya disosialisasikan pada waktu pembelajaran PJOK. Terus yang selanjutnya memberikan penyuluhan kepada siswa melalui media seperti poster dan diskusi interaktif. Nah, ini masih belum saya laksanakan, belum laksanakan yang melalui media dan atau poster dan kalau diskusi itu pada waktu pembelajaran. Kalau yang media ini saya masih belum, dan kadang cuma membuat status di media saya tentang senam bersama ini atau Sabtu Sehat Senam Bersama. Terus hasil yang diharapkan, siswa dapat memahami pentingnya kebugaran jasmani dan memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan senam. Hasil yang diharapkan ini dalam program ini atau proyek ini yaitu siswa dapat memahami pentingnya kebugaran jasmani dan memiliki motivasi. Setelah memahami, anak atau siswa atau peserta didik, maka anak tersebut bisa memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan senam seperti itu. Terus selanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program yang pertama yaitu
koordinator program yaitu guru PJOK, saya sendiri. Terus pelaksana ini ada guru kelas dan wali kelas sebagai pendamping. Guru kelas dan wali kelas sebagai pendamping. Guru kelas dan wali kelas sebagai pendamping. Maksudnya ini guru mapel. Guru mapel. Terus peserta ini terdiri dari siswa, guru dan staf sekolah atau teknik. Jadi semua berpartisipasi. Peserta yang ada di sekolah itu ikut berpartisipasi dalam program atau proyek senam bersama ini. Siswa, guru dan staf sekolah. Tuh. Terus ternyata kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama yaitu aset fisik. Aset fisik ini ada lapangan sekolah yang luas dan sound system. Itu merupakan aset fisik, dan juga ada kelas termasuk juga di situ, termasuk aset fisik. Habis itu aset manusia. Aset manusianya di sini ada kepala sekolah, komite, guru, staf dan peserta didik. Aset manusia. Kalau komite ini cuma istilahnya mengizinkan, minta izin seperti itu, tidak ikut dalam program senam bersama ini, anda tersebut. Terus aset finansial. Aset finansial ini diambil dari dana BOSP atau BOS tuh dananya. Ini kan biasanya kan seperti halnya Bu ini itu kan foto-foto itu kan buat ini untuk biaya program tersebut. Terus aset sosial, kolaborasi dan gotong royong warga sekolah, kolaborasi dari peserta didik, antar peserta didik, terus guru antar guru itu kolaborasi, terus gotong royong warga sekolah, bergotong royong artinya kita saling membantu dalam program senam bersama ini. Terus aset politik. Aset politik di sini ada kemitraan sekolah dengan puskesmas tempat dan pihak-pihak terkait. Ini contohnya yang seperti halnya kegiatan kemarin, ada penyuluhan pemeriksaan gigi kalau nggak salah, yang bekerja sama juga dengan Selongsor Milku, tuh namanya aset politik atau kemitraan sekolah dengan puskesmas tempat dan pihak-pihak terkait lainnya. Terus selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama ini berangkat dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah melaksanakan pendampingan dalam program yang dilaksanakan untuk memberikan refleksi dan dari setiap tahapan yang dilalui. Contoh yang seperti yang kemarin, pada sekolah habis selesai melakukan senam bersama, itu kepala sekolah memberikan refleksi tentang pelaksanaan senam bersama tersebut. Contoh kemarin juga kepala sekolah memberikan refleksi anak-anak yang kurang semangat, maka dengan revisi report kepala sekolah untuk menyuruh mengadakan lomba senam. Terus observasi partisipasi siswa dan keaktifan selama senam. Observasi partisipasi siswa dan keaktifan selama senam. Artinya observasi partisipasi siswa ini, ada siswa yang juga berpartisipasi untuk menilai contoh pada waktu pelaksanaan, ada yang memberitahukan kepada gurunya, oh ya Pak, yang anak ini tadi tidak semangat untuk senam, tidak pada waktu gerakan tidak bergerak, seperti itu. Terus keaktifan selama senam ini bukan hanya dari peserta didik, tapi juga gurunya juga mengevaluasi. Contoh seperti halnya
Kemarin-kemarinnya gurunya mengevaluasi, ada yang berada di belakang, siapa yang tidak semangat atau bermain-main, itu gurunya mengevaluasi, sehingga gurunya itu memberikan dari evaluasi tersebut, gurunya memberikan contohnya seperti halnya sanksi untuk melakukan senam kembali. Terus feedback dari siswa dan guru tentang pelaksanaan kegiatan, umpan balik dari siswa dan guru tentang pelaksanaan ini. Bagaimana pelaksanaan ini? Apakah ada perkembangan ke depan? Apa ada gunanya bagi mereka? Terus juga umpan balik kepada guru juga, seperti itu. Terakhir, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari saya tentang tugas saya menyangkut dengan tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, dan mudah-mudahan tidak ada. Ya, tidak ada. Ada yang bertanya? Ada? Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura Pak, pura-pura itu bisa baca. Pura-pura katanya. Foto pun. Foto boleh kan? Oke. Itu mic-nya. Sering tak apa sekarang. Jadi feedback. Back. Ini feedback. Ayo Pak. Pun foto tuh gini. Ibu tuh, Pak. Mari, Pak. Orang. Halo, feedback, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz barusan, feedback. Ya. Nah, untuk umpan balik siswa sebenarnya itu dari modul apa? Ini bentuk rencana tindak lanjut. Oh, tindak lanjut. Ini termasuk proyek atau program. Iya, itu yang saya tanyakan. Ini untuk yang umpan balik atau pertanyaan balik. Itu kita tanyakan kepada siswa, apakah untuk kalian anak-anak apa sangat berguna tentang senam bersama ini bagi kalian, seperti itu. Bisa ditanyakan sih. Kalau semuanya apakah bisa dilanjutkan kalau semuanya berguna bagi kalian? Kalau sekiranya tidak berguna kan atau tidak ada manfaatnya, seharusnya kan tidak usah dilanjutkan gitu. Tapi karena kalau ada semuanya ada gunanya, jawabnya ada gunanya, sama otomatis bisa dilanjutkan seperti itu. Itu umpan balik kepada siswa. Juga termasuk ke guru-guru juga. Kalau semuanya nggak ada manfaatnya program tersebut, ngapain kita teruskan seperti itu. Dan program ini ditetapkan pada waktu hari Sabtu jam pertama. Ada lagi Mas Ipul? Sudah. Kalau nggak ada, terima kasih. Ilmi beradanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
diberikan. Saya sangat mengapresiasi terhadap program ini karena ini merupakan salah satu inovasi di sekolah kita yang bernama Saset Saber, Pak ya. Bagus sekali Pak, singkatannya Sabtu Sehat Senam Bersama. Mungkin saran dari saya, ini saran boleh diambil atau tidak, terkait tujuan tadi kan hanya kepada peserta didik, mungkin ditambah juga dengan gurunya. Jadi bukan hanya peserta didik, guru juga sadar terhadap bahwa kesehatan itu penting. Nah seperti itu Pak. Ya, tujuan pembelajaran, kemudian juga di situ ada aset politik, terus apa? Iya. Aset itu ada. Iya, ada 7. Karena kan tadi pesertanya juga ada guru, mungkin tujuannya juga ditambahkan. Terus untuk aset sosial, ya aset sosial. Kolaborasi Ya. dan Gotong meroyong warga sekolah. Apa juga tidak dimasukkan wali murid karena terlaksananya senam ini kan juga ada sangkut pautnya dengan wali murid. Murid itu dikahtel kan senamnya juga tidak terlaksana dengan baik. Betul, ya. Mungkin itu masukan. Ya, terima kasih untuk Bu Ilmi atas masukannya. Ntar saya akan tambahkan karena itu juga apa namanya perlu karena kita wali murid meskipun beliau tidak ikut senam bersama tapi juga mensukseskan acara tersebut. Kalau semuanya ada wali murid yang mengantarkan anaknya itu terlalu siang, otomatis akan menghambat ke program atau proyek tersebut. Ya, mungkin itu saran dari saya. Terima kasih Bu atas saran atau masukannya. Ada lagi? Kalau ada Bapak, saya juga dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.